untuk lebih mengenalmu. Ini kerinduanku untuk lebih mengenalmu. Hai FLC Family, Happy Sunday, welcome home and welcome to online service Forward Living Church. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara semua yang hari ini mungkin masih beribadah di rumah. Apa kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan yang baik dan sehat dalam segala sesuatu. Dan selamat datang di bulan Desember yang saya percaya bahwa kita sangat excited untuk menyambut akhir tahun. Walaupun mungkin tantangan masih ada, tetapi saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sepanjang bulan Desember ini kita punya tema yang baru bicara tentang bridge atau jembatan. Nah, saya mau mengajak pada kesempatan kali ini untuk tetap mengajak saudara semuanya yang masih beribadah secara online. Ayo, kalau Anda pengen terhubung dengan komunitas FLC, yaitu di small group yang namanya Passion, jangan ragu-ragu dan ambil kesempatan terbaik hari ini, karena untuk membantu kita menjadi pribadi yang bisa melewati akhir 2021 ini dengan penuh kemenangan. Karena apa? Karena ada teman-teman yang ada di sekitar kita. Dan saya juga mau menyampaikan informasi juga, jangan lupa buat saudara yang sudah mendapatkan QR Code untuk Natal kita tanggal 19 Desember, disimpan baik-baik. Dan jangan lupa untuk kita sama-sama beribadah pada tanggal 19 Desember pada pukul 6 sore di Soho Capital lantai 29. Dan saat ini, mari kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah nama Dia. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom FLC. Sungguh bersuka cita hari ini kita bisa kembali beribadah secara online. Dan mari sama-sama kita puji Dia, Allah kita yang hidup. Come on. Boleh bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Praising
I'll praise you forever. Sing it. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. One more time. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Let's shout. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, let's shout, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Ada banyak sekali ungkapan syukur kami. Karena dalam hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur kami menemukan kedamaian Tuhan dan kelegaan. Thank you Lord, thank you Jesus. There's nothing like your presence. There's nothing like your presence. This is where I wanna be. All I want is you. How love
Saat ini mari kita siapkan yang terbaik buat Tuhan melalui hati, jiwa, dan pikiran kita. Karena saya percaya bahwa hari ini, kalau kita masih ada, ini semua karena anugerah dan ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini buat saudara dan kita semua yang masih dalam keadaan yang kuat, tidak ada salahnya kalau kita sama-sama mensupport untuk setiap keluarga kita yang membutuhkan doa. Hari ini saya boleh mengajak saudara semua yang di rumah ataupun di mana saudara berada saat ini, angkat kedua tangan saudara, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keluarga kami yang ada di FLC ini. Tuhan, kami tahu untuk menghadapi setiap tantangan hari ini nggak mudah, tapi kami hari ini butuh Tuhan, terutama untuk setiap kami yang mengalami tantangan dalam setiap pekerjaan kami. Apakah itu tantangan dalam setiap keuangan kami Tuhan, rekan kerja yang kami hadapi, bahkan kami menghadapi closing akhir di tahun ini yang begitu padat, bahkan juga ada yang kami mengalami kejenuhan hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada itu yang menjadi yang kami alami hari ini, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kemampuan, kekuatan, bahkan hikmat dalam setiap kehidupan kami semuanya, agar kami bisa mengatasi yang menjadi permasalahan kami hari ini, apapun itu semuanya dengan kemenangan, karena kami tahu Tuhan, Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami yang mau mulai menyerah. Hari ini dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya ada kekuatan yang baru bangkit dalam setiap kehidupan kami hari ini. Bahkan ada sebuah pengharapan yang baru yang Tuhan mau lakukan, terutama melalui kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami terima untuk setiap kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini mungkin sangat sulit untuk kami bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Tapi hari ini kami percaya kami menyembah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, walaupun kami sudah memasuki akhir tahun ini. Tapi kami gak mau pernah berhenti untuk selalu mencoba dan terus mencoba. Karena kami percaya Tuhan, kalau mungkin satu pintu Tuhan tutup buat setiap kehidupan kami, Tuhan akan buka pintu yang lain untuk kami bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kami. Kami terima dengan iman kami yang mengirimkan CV hari ini, kami pasti bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik yang Tuhan telah sediakan buat setiap kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap keluarga kami yang bulan Desember ini sedang mempersiapkan pernikahan ataupun sedang mempersiapkan tunangan. Kami berdoa agar setiap persiapan segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Tuhan campur tangan segala sesuatunya agar setiap prosesi yang diadakan boleh berjalan dengan lancar semuanya, dan setiap keluarga yang bertemu pasti akan diberkati, dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan karena kami percaya yang terbaik daripada Tuhan pasti akan menyertai untuk setiap kehidupan keluarga kami yang ada di FLC ini. Kami juga berdoa juga hari ini, mungkin buat saudara yang sedang mengalami keletihan dalam setiap kehidupan saudara hari ini, saudara terima kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Apapun yang menjadi sakit dan menjadi permasalahan saudara hari ini, Tuhan pasti akan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami di hadapan Kau, karena kami percaya Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya, dan kami percaya kami akan menerima jawaban yang terbaik daripada Engkau di waktunya Tuhan yang terbaik. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah menerima yang terbaik daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Dan kembali saya juga mengingatkan saudara semuanya untuk terus membawa doa untuk setiap gereja dan bangsa dan negara kita waktu saudara beribadah di rumah. Jadi jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa, bukan hanya untuk keluarga saudara, tapi untuk gereja kita Forward Living Church dan juga bangsa dan negara, agar setiap apapun yang terjadi sepanjang bulan Desember ini, kita bisa melewatinya dengan baik dan tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Dan saya juga ingin menyampaikan informasi bahwa kemarin kita baru mengadakan baptisan air di FLC Office, dan congratulations buat saudara semua yang sudah mengambil keputusan untuk dibaptis. Saya percaya bahwa hidup saudara pasti akan menjadi berbeda karena saudara sudah membuat komitmen yang sangat baik hari ini. Dan saya juga mau mengingatkan buat saudara semuanya bahwa child dedication untuk registrationnya sudah ditutup. Dan bagi saudara yang sudah mendaftarkan anak Anda, jangan lupa hari Minggu tanggal 12 Desember, saudara bisa mengikuti child dedication di Soho Capital
lantai 29 pada pukul 10 pagi dan kita akan beribadah bersama-sama dan saudara bisa membawa anak-anak Anda semuanya untuk diserahkan kepada Tuhan untuk menerima sesuatu yang baik yang Tuhan mau berikan melalui setiap kehidupan anak-anak saudara semuanya. Dan saat ini, mari kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan karena our senior pastor, Pastor Joshua Supit akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita semuanya. Dan di saat yang bersamaan juga hari ini, saudara juga bisa mempersiapkan perjamuan kudus. Karena kita akan mengadakan perjamuan kudus, saudara bisa mempersiapkan roti atau snack dan juga anggur atau minuman rasa lainnya. Karena saya percaya bahwa hari ini waktu kita memperingati tubuh dan darah Kristus, kita selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Are you excited now? Buat saudara yang sudah excited, mari sama-sama kita buka hati kita, pikiran kita untuk terima yang terbaik daripada Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan setiap keluarga FLC. Secara khusus kita ada di penghujung tahun Desember 2021. Saya yakin kita semua menikmati, diberkati juga lewat pelayanan dari teman-teman kita di FLC Worship. Saya percaya dalam pujian, bahkan dimanapun kita berada saat ini menyaksikan online Sunday Service, saya ingin katakan Roh Kudus bahkan kuasa Allah benar-benar hadir dan ada di antara setiap kehidupan kita. Jadi ibadah kita hari ini dipastikan tidak sia-sia, lawatan Allah terjadi, hal-hal yang baru bahkan apa yang Tuhan ingin ungkapkan. Bukan hanya lewat firman saat ini, tetapi dari tadi. Lewat setiap kata-kata pujian yang kita naikkan. Tuhan Yesus sedang berbicara jelas untuk setiap kehidupan kita. Sehingga apapun kondisi keadaan kita, percayalah dalam Tuhan ada pertolongan. Dalam Tuhan ada jalan keluar, ada kekuatan, ada pembelaan, juga pengharapan. Doa saya lewat ibadah online FLC Sunday Service ini, setiap pribadi, setiap keluarga, yes, hari ini di minggu pertama bulan Desember, kita mengalami kebangkitan rohani. Kita bersyukur kita boleh ada di bulan yang baru, bahkan ya di akhir tahun ini 2021. Dan FLC tidak berhenti sebagaimana Tuhan titipkan. Setiap bulan kita belajar sesuatu. Tema-tema yang baru di mana kita juga tahu bahwa setiap tema itu mensupport tentang perjalanan kehidupan tema besar kita di tahun 2021 yaitu build, membangun. Dan di akhir tahun ini atau di bulan terakhir kita akan belajar satu tema yang Tuhan titipkan untuk kita renungkan. Kita belajar sama-sama yaitu bridges atau jembatan. Sederhananya di akhir tahun ini kita semua FLC akan sama-sama belajar bagaimana dalam kehidupan ini kita bisa membangun jembatan. Sebelum lebih lanjut saya ajak kita semua sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Bukan kuat, bukan gagah atau apapun juga yang bisa kami pikirkan. Kami akui, kami bayangkan bahwa segala sesuatu yang terjadi karena kami tidak Tuhan. Tapi seluruh kehidupan kami, bahkan nafas kami sampai detik ini. Bahkan di akhir tahun ini kami ada. Semua karena cinta-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bapak kami rindu di perjalanan kehidupan iman kami. Hati kami, hidup kami tetap melekat kepadamu. Bapak pakai ibadah ini biarlah benar-benar kehidupan kami selanjutnya tidak menjauh daripadamu. Tapi kami bisa mengakhiri perjalanan kehidupan iman di tahun ini dengan lebih lagi semakin mengasihi-Mu. Lebih lagi giat Tuhan, benar-benar melakukan kehendak-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami tidak berhenti memuliakan-Mu Yesus lebih daripada apapun juga. Saat ini berbicara kepada kami lewat firman-Mu, karena firman-Mu makanan terbaik buat kami. Berbicara Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong bantu kami. Biarlah hati kami benar-benar punya kepekaan, mau dituntun, mau dibimbing oleh Engkau Roh Kudus. Sehingga benar-benar kami gak nyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi selalu ada di jalannya Bapa.
Dalam nama Yesus. Kita yang siap menerima berkat firman Tuhan sama-sama yuk. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Yes, bulan Desember ini kita mau berbicara tentang jembatan. Sebagaimana tadi tema besar di tahun ini adalah build, membangun. Dan ditutup di bulan terakhir Desember tentang membangun jembatan. Apa sih fungsi jembatan? Jembatan fungsinya adalah menyatukan dua area yang terpisahkan. Menyatukan dua area yang tidak bisa dilalui karena adanya rintangan. Jurang, sungai, tebing, hambatan. Dan semua itu membuat kita tidak bisa melalui atau dilalui dengan cara yang biasa. Itulah kenapa diperlukan jembatan. Jembatan gunanya menyatukan dua area yang terpisahkan. Jembatan gunanya adalah membantu orang-orang bisa sampai ke tujuan. Berjalan tanpa hambatan, berjalan tanpa kecelakaan, tapi bisa sampai dengan selamat. Hal yang sama dalam kehidupan kita, gereja Tuhan orang percaya. Anda dan saya. Saya yakin dalam kondisi bahkan ya kita masih dalam pandemik global COVID-19, bahkan masih ada lagi varian baru terus hadir, kita harus tetap waspada. Kehidupan prokes tetap dijalankan. Tapi kita juga menyadari menjalani kehidupan hari-hari ini tidaklah mudah. Kita berusaha menjalani hidup kita senormal mungkin. Kita rajin ibadah, kita punya harapan, kita tidak berhenti berdoa, tapi kenyataannya menjalani kehidupan tidak mudah, semudah yang kita dengar, kita lihat atau orang lain katakan. Dan tidak sedikit kondisi keadaan ini menyebabkan kita juga akhirnya capek, jenuh, karena rasanya tidak ada jalan keluar. Rasanya masalah nggak selesai-selesai, tekanan terus silih berganti datang. Dan apa yang diperlukan bagi setiap kita dalam kondisi seperti ini? Kita perlu jembatan. Kita perlu jembatan di mana kita bisa datang kepada sumber pemilik kehidupan, bahkan sebenarnya sumber dari setiap solusi yang diperlukan di kehidupan manusia di dunia ini. Jembatan kepada Yesus. Saya punya seorang teman yang cukup aktif di Departemen Luar Negeri, seorang yang sangat pintar, punya pengaruh, punya pengalaman dalam kepemimpinan di kementerian, khususnya dalam Kementerian Luar Negeri, seorang yang sangat diperhitungkan dalam profesinya. Bahkan dia menjadi salah seorang yang terbaik yang dipercaya untuk membantu membuat kebijakan-kebijakan dalam posisi atau memposisikan Indonesia di mata dunia lewat Kementerian Luar Negeri. Dia menjadi salah seorang juga pembicara-pembicara yang aktif di seminar-seminar yang ada. Dia berkata hari-hari ini bahkan dalam kondisi global COVID-19 ini sebenarnya menurut statistik kehidupan bermasyarakat itu sebenarnya justru semakin terpisahkan. Sederhananya adalah justru terpecah belah. Kenapa? Karena dalam kondisi memerangi global COVID-19 seakan-akan betul orang harus bersatu melawan virus. Tapi sebenarnya tanpa disadari orang lagi berusaha sekuat mungkin untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Fokusnya orang hari ini sangat tajam dan sangat clear untuk menolong dan menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kalau kita tidak peka, lama-kelamaan kalau budaya ini terus atau gaya hidup ini terus dilanjutkan dan dibangun, kita menjadi sangat mudah lebih mementingkan diri sendiri dibanding orang lain. Padahal kita tahu, Alkitab berkata memang dunia tidak semakin lebih baik. Tapi justru di saat dunia tidak semakin lebih baik, harusnya anak-anak Tuhan punya momentum, punya peran yang efektif untuk apa? Untuk menjadi berkat. Untuk menjadi kabar baik. Membawa kabar baik. Membawa solusi. Sederhananya, membawa Injil yang terbuka.
Secara logika ya tentunya semua orang kita, masalah ini dihadapi oleh setiap orang dari setiap agama yang ada. Tetapi kita tahu bahwa Alkitab yang berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak pernah melebihi kekuatanmu. Itulah kenapa saya berdoa di akhir tahun ini lewat satu tema membangun jembatan. Saya berharap dan kita semua mengingatkan diri kita supaya kita gereja FLC, jemaat Tuhan, tidak kehilangan fokus untuk kita sadar bahwa setiap jam, setiap hari jika kita masih bisa hidup, hidup kita harus punya tujuan untuk kehidupan orang lain. Bukan hanya untuk diri sendiri, menyelesaikan masalah diri sendiri, menyelesaikan ketakutan, kekhawatiran diri sendiri, apalagi hanya mau menyelamatkan diri sendiri. Inilah waktu di mana sebenarnya gereja Tuhan, anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus, kita semua ini sebenarnya punya peranan yang sangat penting untuk kabar baik disampaikan yang berujung kepada apa? Pertobatan. Setidak-tidaknya sebelum ada pertobatan, lewat hidup kita orang bisa melihat ada kasih, ada kuasa dan kekuatan Yesus di setiap hidup kita. Artinya, hari-hari inilah sebenarnya banyak orang, banyak manusia, bahkan kita sendiri sadar kok, hidup kita perlu jembatan. Banyak orang yang ingin pergi ke tujuan. Banyak orang yang lagi ingin pergi ke satu area, tapi tidak sampai. Karena banyak rintangan, banyak penghalang, banyak jebakan, dan banyak bahaya di sekitar mereka atau juga di sekitar kita. Yes, gereja FLC, inilah saatnya Anda dan saya bukan hanya selalu dibantu dijembatani, tapi inilah saatnya kita mau berkata kepada diri kita sendiri, Tuhan Yesus, aku mau hidupku bisa jadi jembatan, bisa jadi penghubung, bisa menjadi kabar baik bagi setiap orang yang membutuhkan. 2 Korintus 5 ayat 17-20 berkata, khususnya di ayat yang ke-20, firman Tuhan bilang begini, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Inilah waktunya kita bisa hadir di tengah-tengah dunia yang sedang terpisahkan dengan Tuhan. Inilah waktunya kita hadir di mana orang-orang lagi banyak butuh pengharapan, butuh pertolongan, butuh pembelaan, butuh rasa aman, butuh support. Ini bukan saatnya kita justru menjelekkan, menghakimi, menggosipkan, menuduh. Nggak ada yang sempurna dalam hidup ini, tapi justru biarlah kita bisa jadi berkat di akhir tahun ini. Waktu kita hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah teman-teman, di tengah-tengah komunitas, hidup kita tuh membawa damai, membawa kabar baik, membawa kasih, membawa kekuatan, membawa pengertian, membawa penerimaan. Ya. Tidak ada waktu atau kata terlambat buat saudara dan saya yakin hidup saudara bisa jadi berkat. Itulah kenapa di minggu ini Tuhan mau saudara dan saya. Ayo bangun hidup kita menjadi jembatan bagi sesama. Bukankah Yesus yang memberi teladan? Firman yang berkata di Filipi 2 ayat 7 dan 8. Melainkan telah dia mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sebentar kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebuah momen di mana kita bisa mengingat, menyadari bahwa Yesus lebih dulu berkorban. Yesus telah lebih dulu menjadi teladan. Teladan yang tidak setengah-setengah. Teladan sampai akhir. Sampai mati di kayu salib. Dan dia berikan dan dia buktikan. Tidak ada yang lebih indah untuk bisa kita menyadari bahwa inilah waktu terbaik, momen terbaik. Di mana hidup kita bisa menjadi jembatan melalui teladan seperti apa yang telah Yesus lakukan
buat setiap kita. Yes, Yohanes yang berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu Yohanes 1, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Inilah waktunya gereja FLC. Seperti yang saya selalu katakan. Justru di hari-hari yang tidak semakin jelas, tidak pasti, ada varian, berita varian baru. Virus COVID-19 yang baru, model bentuknya lebih mengancam, lebih menyeramkan. Tapi saya ingin katakan inilah waktunya sebenarnya gereja FLC, saudara dan saya, hidup kita, keluarga kita harus lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Yesus. Inilah waktunya kita sadar mengingatkan diri kita untuk apa? Yes, kita tidak mau tinggalkan gereja. Inilah waktunya kita mengambil keputusan untuk setia. Karena apa? Justru kita lihat yang terjadi hari ini adalah penggenapan firman Tuhan. Yes. Dan firman Tuhan telah mengatakan segala sesuatunya dari awal sampai selesai. Bukankah Alkitab berkata firman adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Metode sistem dunia boleh bertambah, boleh berubah, boleh semakin disesuaikan. Secara keuangan, sistem keuangan dunia, sistem pemerintahan dan lain-lain. Ada hal yang baru tercipta. Ada pionir-pionir baru yang menciptakan aplikasi, platform, kondisi apapun. Dari tidak ada menjadi, tapi dengar baik, firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan digenapi. Ya, gereja FLC, kita harus hidup di dalam firman. Karena hanya firman Tuhanlah yang bisa menjadi penghubung, kekuatan untuk kita benar-benar hidup kita bisa menjadi jembatan. Jembatan diperlukan hari ini, bukan tembok. Karena tembok seringkali menjadi penutup, menghalang. Tapi masalahnya tahu nggak? Bahan dasarnya membuat jembatan sama bahan dasarnya membuat tembok tuh sama. Cuman tujuan membangun yang berbeda, itu pilihan. Jadi hari ini di minggu pertama gereja FLC, please ya, yuk sama-sama jangan sampai hidup kita justru membangun tembok. Karena fokus kepada diri sendiri. Saking takutnya, saking khawatirnya, kita fokus bagaimana bisa punya solusi, bagaimana punya jalan keluar. Yang penting kita lolos, kita melewati satu rintangan tekanan. Bahkan kalau bisa kita benar-benar selamat sampai kita lupa bahwa dalam Tuhan seringkali kita harus bisa berkorban bagi sesama. Supaya orang lain bisa mengalami kasih Yesus. Lewat apa? Keteladanan kita. Menjadi teladan gak mudah, benar dong. Karena keinginan daging kan begitu kuat. Hidup kita adalah hidup di dalam pilihan. Kita harus membuat setiap hari keputusan-keputusan yang tepat dan benar. Dan itu gak mudah, beneran deh. Daging ini kalau gak dikendalikan dalam kekuatan Tuhan yang kita izinkan menguasai hati dan pikiran kita gak akan tahan, gak akan menang. Itulah kenapa inilah saatnya kita sadar bahwa kita punya bahan bangunannya. Yaitu firman Tuhan. Yang hidup di antara kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya kita tahu. Hidup kita tidak lepas dari firman. Dan dari firman yang hidup di dalam kita, kita punya pilihan. Apakah hidup kita mau membangun jembatan atau membangun tembok. Doa saya, Forward Living Church, dimanapun Anda berada. Anda selalu semangat bergairah untuk hidup Anda. Membangun jembatan. Dan ternyata untuk membangun jembatan di kehidupan ini diperlukan dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah membangun jembatan untuk diri sendiri dulu. Alkitab berkata begini di 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi gereja Tuhan, yuk sama-sama kalau mau bangun jembatan. Kan kita udah sepakat, kita gak mau bangun tembok. Kalau bangun tembok, orang gak bisa lewat. Orang tertahan, orang tertutup. Orang bisa gak sampai. Kita gak mau itu. Sebagaimana Tuhan telah menolong kita sejauh ini di 2021. Bulan demi bulan. Tuhan Yesus telah menjadi jembatan yang luar biasa. Di luar akal sehat dan logika kita. Karena bukan oleh kuat dan gagah. Sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Inilah saatnya. Kita tidak bangun tembok tapi bangun jembatan. Dan yang pertama kita perlu perhatikan adalah dimulai
bangun jembatan untuk diri sendiri dulu. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya nih yang baru sudah datang. Jadi gereja FLC, Anda dan saya, inilah waktunya Anda punya keberanian untuk tidak hidup mengisolasi diri. Atau hidup hanya mau mementingkan diri sendiri, atau hanya jalanin hari-hari di dalam kesendirian doang. Nggak boleh, udah nggak boleh. Inilah waktunya kita punya hidup menjadi gereja. Gereja itu bukan artinya dibawa, ditarik ke dalam. Gereja itu justru diutus keluar untuk pergi. Anda dan saya adalah gereja Tuhan. Jadi ayo, ini waktunya. Apapun masalah pergumulan, ya kita semua punya persoalan. Bisa kita ceritakan dengan sangat panjang masalah kita yang kelihatannya gak habis-habis. Tapi dengar baik. Saudara dan saya harus membangun jembatan untuk diri sendiri lebih dulu. Karena sering kali waktu kita teliti atau kita telaah sebenarnya apa yang terjadi di hidup kita. Kita merasa kesepian, kita merasa sendirian. Itu bukan karena kita hidup benar-benar sendirian tanpa orang lain. Enggak. Tapi ada hal-hal lain yang sering kali mempengaruhi pikiran kita. Tapi kita nggak beresin. Dan dari pikiran itu masuk ke hati, tertanam. Dan akhirnya berakar kuat. Sering kali itu disebabkan juga oleh apa? Perjalanan kehidupan masa lalu. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, yang menyedihkan, yang mengecewakan. Yang pernah kita alami terus kita gak bereskan dengan benar. Di dalam kuasa firman Tuhan. Itulah kenapa yuk inilah saatnya kita percaya jika Anda masih bisa mendengar firman Tuhan hari ini. Saya ingin katakan Tuhan Yesus tidak tolak Anda. Tuhan Yesus tidak menghina Anda, Tuhan Yesus tidak mau menghukum Anda. Hari ini Tuhan Yesus mau memberkati Anda. Dimanapun Anda berada silakan sebut nama Anda masing-masing. Katakan dengan tangan kananmu di dadamu, katakan Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini aku hidup karena Engkau memberkatiku. Dan aku mau selalu hidup di akhir tahun ini sampai tahun ini selesai. Dengan hidup oleh berkat-berkat rohanimu saja. Bangun lebih dulu jembatan untuk dirimu sendiri. Biarlah apapun pengalaman bahkan masa lalu yang pernah melukai kita, yang pernah kita alami sebelumnya, bahkan segala ketakutan-ketakutan yang membuat kita gak berani terbuka, gak berani hadir, gak berani muncul, gak berani membuat inisiatif, gak berani menawarkan. Biar semuanya itu hari ini dibereskan. Tuhan kasih kekuatan, hatinya diberikan untuk kehidupan hatimu. Sehingga engkau sadar, hari ini engkau hidup bahkan ada di akhir tahun. Bukan karena kekuatan, bukan karena cerdikmu, bukan karena siasat-siasat yang kita miliki di sepanjang tahun ini. Tapi 100% benar-benar hanya oleh karena anugerah, penyertaan, dan pembelaan Tuhan yang luar biasa. Jika kita bisa menyadari betapa pentingnya kita harus membangun jembatan untuk diri kita sendiri. Sehingga kita bisa berjalan dan datang ke hadirat Tuhan dengan penuh hormat dan kebanggaan. Tanpa rasa takut, tanpa rasa malu. Saya percaya Anda bukan hanya punya gairah yang menggebu-gebu. Tapi Anda berani berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Terima kasih pertolonganmu di tahun ini. Inilah waktu yang aku juga mau hidupku aku berikan bagi orang lain. Pakai dan utuslah aku. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam membangun jembatan adalah bukan hanya membangun jembatan bagi diri sendiri, tetapi tentunya jangan lupa membangun jembatan untuk orang lain. Yes, membangun jembatan untuk orang lain. 2 Korintus 5 ayat 20 tadi dikatakan apa? Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ingat kisahnya Paulus sebelum dia berganti nama menjadi seorang Paulus. Dia adalah Saulus di Kisah Para Rasul 9. Saudara bisa lihat dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Bagaimana orang-orang sangat takut, bingung dan khawatir dengan keberadaan seorang Saulus yang tiba-tiba berubah pengabdian, tindakan perbuatannya. Dari seorang yang tadinya mencari, menghukum, menyiksa para pengikut Yesus. Tiba-tiba menjadi seorang pengikut, murid, bahkan pelaksana
Apa yang Yesus telah ajarkan dan dia terapkan, Paulus lakukan dengan segenap hati dan jiwanya. Yes, dari seorang Saulus menjadi seorang Paulus. Tapi apakah dengan demikian perjalanan kehidupan sehari-harinya itu mudah dia jalani? Apakah dia dalam kehidupan sehari-harinya setelah dia bertobat dari Saulus menjadi Paulus, segala sesuatunya lancar? Silakan baca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. No, ternyata sebaliknya. Dia justru mengalami banyak penolakan. Kenapa? Karena orang gak percaya, orang juga takut. Orang bingung dengan perubahan yang terjadi. Di saat Paulus mulai melakukan kebaikan demi kebaikan, bahkan melakukan kebaikan, taat kepada apa yang Yesus ajarkan secara radikal, justru dia dalam tekanan. Dia ditolak, dia dihindari. Banyak orang menunjukkan ketidakpercayaan sama dia. Tapi tahukah, semua itu dilalui dan dia berhasil melalui dengan sangat luar biasa. Tapi jangan lupa, semua proses yang dia lalui, dia tidak lalui sendirian. Tapi ada siapa? Ingat, Barnabas. Seorang yang Tuhan pakai menjadi jembatan, menjadi penolong. Di mana dalam setiap pelayanannya Paulus, Barnabaslah yang lebih dulu muncul hadir untuk menjelaskan kepada orang-orang yang akan Paulus layani, termasuk kepada ahli-ahli Taurat. Sehingga Barnabas dengan sangat berani menjelaskan apa yang Paulus alami. Sebelum menjadi seorang Paulus, bahkan proses transformasinya itu dijelasin, diterangi oleh Barnabas kepada banyak orang di sekitarnya Paulus. Bahkan kepada para ahli Taurat. Sehingga mereka semua lama-lama mulai sadar, mulai percaya. Karena kenapa? Karena Paulus tidak sendirian. Tapi Tuhan izinkan ada seorang yang membimbing, ada seorang yang mendampingi, ada seorang yang bisa menjadi jembatan. Di mana benar-benar keberadaan Paulus, bahkan kehendaknya Tuhan dalam hidup Paulus bisa tergenapi dan terlaksana bagi banyak orang di sekitarnya. Hal yang sama dalam kehidupan setiap kita. Siapapun Anda, termasuk saya, gak bisa jalan sendirian. Oposisi selalu ada, tantangan selalu datang, silih berganti bahkan masalah. Tapi saya ingin katakan hari ini, Anda jangan takut, Anda jangan gentar. Karena sebenarnya kalau kita sadar, kita memang gak pernah jalan sendirian. Selalu Tuhan izinkan ada saja jembatan, ada saja pribadi yang Tuhan titipkan, Tuhan letakkan, Tuhan posisikan menjadi jembatan yang terbaik untuk hidup Anda dan hidup saya. Sehingga apapun yang Tuhan sudah tempatkan untukmu dan untukku, tujuannya pasti sampai, tujuannya pasti tiba, indah pada waktunya. Kenapa? Karena sebenarnya selalu di sekitar hidup kita ada orang-orang lain yang mau dengan rendah hati, yang mau ikut contohnya Tuhan Yesus berkorban, rela menjadi jembatan, yang sebenarnya kita mungkin bisa gak sampai ke tujuan. Ada bahaya, ada rintangan, tapi akhirnya kita bisa sampai. Karena ada orang yang mau menjadi jembatan bagi setiap kehidupan kita. Gereja FLC, saya tahu kita semua sedang menghadapi kondisi tahun yang tidak mudah. Impian-impian yang tidak tercapai. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak belum bisa kita jawab keseluruhan. Tapi hal yang sama hari ini saya perlu sampaikan kepada Anda dan termasuk kepada diri saya sendiri. Tuhan mau pakai Anda dan saya untuk hidupmu dan hidupku bisa jadi jembatan bagi orang lain. Itulah kenapa jangan bangun tembok. Jangan bangun tembok dengan bahan baku apapun. Tapi pakai setiap bahan baku kekurangan kita. Hal-hal yang perlu kita perbaiki, hal-hal kita perlu evaluasi, hal-hal yang kita perlu jujur sampaikan kepada Tuhan. Yes, bahkan kesalahan kita, mungkin kegagalan kita, mungkin kelalaian kita. Saya ingin katakan semua bahan baku itu kita pakai jangan untuk tembok, kita pakai untuk bisa menjadi jembatan, ya. Dan kita bangun semua itu menjadi jembatan untuk diri kita sendiri dulu ke Tuhan. Karena Tuhan tidak cari yang sempurna. Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus setiap dosa. Ya, dia datang untuk orang berdosa, bukan orang sempurna. Yaitu siapa yang berdosa? Anda dan saya. Hari ini Tuhan mau mengampuni kita. Hari ini Tuhan mau menjamah kita. Semua yang kita anggap jelek banget di tahun-tahun ini, secara khusus 2021, saya ingin katakan, Desember menjadi bulan kabar baik
Setiap minggu akan penuh kabar baik di mana Tuhan curahkan buat kita. Christmas, Natal bukan hanya sekedar kiasan, tapi hadirat sukacita Natal akan selalu mengisi setiap minggu perjalanan kehidupan di akhir tahun 2021. Dengan demikian, sukacita Bapa hadir hari ini, kekuatan Bapa hadir hari ini, kesembuhan Bapa, kelepasan, kebebasan daripada Bapa dicurahkan buat saudara dan saya. Karena saudara telah membangun jembatan detik ini lewat firman, lewat ibadah ini. Kita semua berani datang ke Tuhan, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Karena Dia telah lebih dulu merendahkan dirinya buat kita. Dan ternyata Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya yang terbesar. Dan biarlah ibadah ini dikembalikan yang terbaik bagi Dia. Dan waktu kita selesai, kita punya roh api yang menyala. Karena kita tahu begitu banyak orang di sekitar kita, di keluarga kita, di komunitas, di teman-teman kita yang memerlukan jembatan. Dan kita mau lewat hidup kita, banyak orang bisa mengalami kasih Yesus. Itulah kenapa kalau bicara jembatan selalu pasti ada lokasinya, ada tempatnya di mana. Dan saya ingin katakan di minggu pertama ini, lokasi jembatan atau tempat yang pertama untuk jembatan harus dibangun adalah di komunitas. Yes, komunitas adalah lokasi dan tempat terbaik untuk jembatan dibangun. Baik membangun jembatan bagi diri kita sendiri, atau saat kita mulai membangun jembatan bagi orang lain. Lokasinya kita harus pilih yang benar. Dan yang benar, yang tepat lebih dulu yang Tuhan mau bagi keluarga FLC adalah di dalam komunitas. Karena di dalam komunitas ada kumpulan jiwa-jiwa. Ada kumpulan orang-orang yang Tuhan titipkan untuk ada dan dekat selalu bersama dengan saudara. Saya berdoa lewat komunitas yang ada, tentunya di FLC sederhananya. Dalam kelompok kecil yang kita sebut, kita percaya adalah passion. Yes, passion menjadi tempat lokasi yang terbaik untuk jembatan dibangun lewat setiap bahan baku yang sudah Anda dan saya miliki. Gereja lokal FLC yang ada dilakukan setiap hari Minggu, baik di Soho Capital juga di Karawaci, adalah tempat lokasi terbaik untuk saudara dan saya. Bisa menyiapkan, bisa memposisikan jembatan-jembatan yang kokoh, yang kuat, baik untuk dirimu sendiri atau juga bagi orang lain. Jadi pastikan Anda mau membangun jembatan bukan tembok. Tapi pastikan juga Anda punya lokasi tempat terbaik. Sehingga usaha niat baik kita tidak salah sasaran. Tapi semuanya benar-benar diri kita dan lewat diri kita bagi orang lain. Dikembalikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam komunitas, di dalam gereja lokal, Forward Living Church. Terima kasih untuk kesetiaan, kerendahan hati, dan kerelaan seluruh Anda, kita semua, untuk percaya bahwa gereja FLC adalah rumahnya Tuhan, adalah tempat bahkan sekolahnya yang dari Tuhan buat hidup saudara dan saya. Supaya kita sadar hidup kita bukan tentang kita. Jika kita hidup bagi Kristus. Dan saya berdoa perjalanan tahun 2021 sampai selesai nanti, kita persembahkan segala sesuatunya hanya bagi Tuhan. Dan lewat hidup kita ada pertobatan, ada kemenangan. Selalu terjadi. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang giat dalam membangun jembatan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Tiba saatnya, saya percaya di setiap minggu pertama awal bulan, kita berterima kasih karena Tuhan beri kita kesempatan untuk mengingat kembali pengorbanannya lewat sakramen perjamuan kudus. Dimanapun Anda berada, waktu dan tempat saya persilakan untuk kita menyiapkan setiap roti, setiap minuman rasa atau anggur untuk kita sama-sama ada dalam ibadah sakramen perjamuan kudus. Puji Tuhan, saya percaya di tangan kanan kita sudah memiliki setiap roti yang telah kita siapkan. Mari sama-sama kita angkat dengan tinggi di atas kepala kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih untuk apa yang Tuhan izinkan dalam perjalanan kehidupan iman kita. Di tahun 2021, benar-benar
Tuhan selalu menjadi jembatan yang tidak goyah, tidak rusak. Tapi setiap kita bisa melewati setiap jembatan-jembatannya Tuhan. Sehingga kehidupan kita minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Dan saya percaya semua terjadi hanya oleh karena anugerahnya. Dan tentunya dia telah lakukan bukan hanya baru sekarang, tapi dia mulai lakukan terlebih dahulu secara sempurna di atas kayu salib. Melalui tubuhnya yang kita saat ini, kita pegang roti di tangan kanan kita. Tubuhnya yang terpecah-pecah menjadi pengorbanan sempurna buat kita. Jika kita percaya hari ini di dalam nama Yesus, kita yang lama sudah berlalu dan kita hari ini menjadi ciptaan yang baru. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur terjadi di kehidupan kita dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersyukur, berterima kasih ke Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Karena firman-Nya tidak pernah berhenti mengingatkan, membawa kita, menyadarkan kita untuk setiap tugas dan panggilan. Dan kita bersyukur oleh kekuatan penerimaannya, kita sanggup melakukan apa yang Dia minta di kehidupan kita. Saat ini arahkanlah setiap cawan di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Kita sadar bahwa apa yang di tangan kanan kita adalah cawan yang luar biasa. Sebab hanya oleh bilur-bilur darah Yesus, setiap kita hari ini, kita yang sedang menyaksikan online Sunday service hari ini, hidup kita disucikan, dikuduskan, dimurnikan, diberi pendamaian serta pengampunan dosa. Jadi kita sangat bahagia karena kita bisa memulai, bahkan melanjutkan perjalanan iman kita di tahun ini sampai selesai dalam lembaran dan kesempatan yang baru, oleh karena Tuhan begitu menyayangi dan mencintai kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ini persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terimalah dengan iman, terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima dan minumlah saat ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan ambil waktu berterima kasih sama Tuhan. Mengucap syukur sama Tuhan. Yes, mengucap syukur. Dalam kehidupan ini seringkali kita sadar, yang bahagia, yang terutama bukan tentang apa yang kita punya, apa yang kita miliki atau apa yang telah kita dapatkan, apa yang kita rencanakan, bahkan apa yang kita bisa visikan. Tapi seringkali kita juga sadar dan menemukan bahwa yang terbaik, yang termulia adalah waktu hidup kita selalu bisa ada dalam hadirat Tuhan. Selalu kita bisa sadar bahwa kita punya Tuhan yang sanggup dan berani menerima kita apa adanya. Dan lewat tubuh dan darahnya, dimanapun Anda berada, Tuhan mengasihimu. Tuhan melihat hidupmu begitu indah, begitu istimewa. Dan saya percaya Dia bukan hanya melihat untuk mengagumi kehidupan kita, tapi tahukah Dia Tuhan yang tidak pernah berhenti atau absen dalam bekerja melakukan sesuatu yang terbaik untuk hidup saudara dan hidup saya. Izinkan sepanjang tahun ini sampai tahun ini selesai, bahkan sepanjang Desember ini, kuasa Tuhan bekerja di kehidupanmu. Pakai gereja ini, pakai media ini, Forward Living Church, menjadi bagian karya Tuhan yang luar biasa untuk bisa Anda lihat dan Anda izinkan bekerja berkarya nyata di hidup Anda. Dan saya yakin tidak ada yang kebetulan. Hari ini Anda bisa menyaksikan ini. Tuhan mau pakai hidup Anda, membangun jembatan bagi diri Anda sendiri dan membangun jembatan bagi orang lain. Kalau Anda sakit, Anda sudah disembuhkan. Kalau Anda merasa lemah, Anda merasa banyak kekurangan, baik dalam fisik atau area di bagian hidup Anda yang perlu dimenangkan, dipulihkan, saya ingin katakan dalam nama Yesus. Setiap bahan bangunan pokok yang Anda perlukan untuk membangun jembatan,
bagi dirimu dan bagi orang lain sudah Anda miliki. Gunakan, pakai semuanya yang terbaik sehingga hidup Anda bukan hanya bermanfaat tapi memuliakan Tuhan lebih dari apa yang Anda bisa bayangkan dan Anda kira. Di tahun ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk setiap keluarga FLC telah menyaksikan online Sunday service hari ini. Terima kasih untuk semua volunteers, semua yang telah melayani dengan setia yang terlihat atau tidak terlihat. Pelayanan bagi teman-teman di Next Gen luar biasa yang setia tiap minggu bekerja melakukan sesuatu. Ya, keluarga bukan hanya bicara orang tua. Keluarga bukan hanya bicara para suami, para istri. Tapi juga para anak-anak kita, generasi baru. Generasi yang akan datang, generasi yang hidup sekarang. Yes, FLC bicara tentang keluarga secara keseluruhan. Dan terima kasih buat semua yang telah melayani dengan sangat setia. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Saya juga berterima kasih, sangat berterima kasih untuk kerendahan hati serta kerelaan semua keluarga FLC dalam melakukan ketaatan, dalam kesetiaan, menabur benih, memberikan persembahan, baik perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung, diakonia, semuanya milik Tuhan. Kita hanya dititipkan. Tapi terima kasih untuk kecerdasan, kehati-hatian, bahkan keberanian Anda dalam menabur, mendahulukan, memposisikan, menyisihkan. Jangan pernah takut miskin saat Anda memberi. Karena semuanya juga adalah pemberian Tuhan. Dan Dia sendiri yang berkata, bahkan menguji, cobalah aku. Itu sebabnya beri dengan sukacita. Beri dengan hati dan cara berpikir yang benar. Dan biar semua pemberian kita doakan bisa dikembalikan dengan penuh tanggung jawab bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dan tentunya kita terus berdoa buat setiap kita seorang akan yang lain. Supaya kita dicurahkan kehati-hatian yang melimpah. Roh takut akan Tuhan menjadi perjalanan gaya hidup kita. Supaya kita memanage apa yang Tuhan titipkan. Tidak sembrono. Tapi dengan penuh integritas, dengan penuh bangga, hormat dan tanggung jawab. Dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi setiap pemberian yang Anda sudah berikan atau Anda akan berikan diberkati Tuhan. Thank you, and thank you. Tiba saja kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita semua katakan amin. Have a blessed Sunday, stay healthy, stay strong, God bless you.